teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok E. Nama kelompoknya yang pertama ada Rosi Simanjuntak, yang kedua ada Novita Arianti, yang ketiga ada Lydia Simaremare, yang keempat ada Ganti Uli Fitriana Sihombing, yang terakhir ada Audita Dela. Kami akan memaparkan teori tentang konstruktivisme, di mana teori ini secara umum memandang ilmu pengetahuan tidak hanya sebatas mengungkap mengenai fakta, kaidah, dan juga konsep yang harus diingat secara baku, di mana konstruktivisme ini justru lebih menekankan bahwa manusialah yang harus mengkonstruksikan pengetahuan itu sendiri. Dan teori konstruktivisme merupakan teori belajar yang mengusung pembangunan kompetensi, keterampilan atau pengetahuan secara mandiri oleh peserta didik yang difasilitasi oleh pendidik melalui berbagai macam rancangan pembelajaran serta tindakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan yang diperlukan oleh peserta didik. Dan juga manusialah yang nantinya akan memberikan nilai sentimental dan juga menggali ilmu pengetahuan, baik itu melalui kajian, penelitian, atau melalui pengalaman. Dan terdapat banyak sekali juga cara yang bisa dicoba untuk melakukan konstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuannya. Itulah pengertian teori konstruktivisme secara umum, dan bisa juga disimpulkan teori konstruktivismenya. Dan di sini juga kita masuk ke pengertian teori konstruktivisme menurut para ahli. Yang pertama ada Hill, Semensky, Carrel dan Margareta, Tobin dan Timnons, Samsul dan Hadi. Di situ bisa kita lihat ya di slide-nya. Pengertian teori konstruktivisme menurut para ahli. Oke, kita masuk ke tujuan teori belajar konstruktivisme, di mana teori belajar konstruktivisme ini dikembangkan dari teori kognitif. Adapun tujuan penggunaan teori ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu peserta didik dalam memahami isi dari materi pembelajaran. Kedua, mengasah kemampuan peserta didik untuk selalu bertanya dan mencari solusi atas pertanyaannya. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu konsep secara komprehensif. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk menjadi pemikir aktif, di mana ada langkah-langkahnya teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, tahap pertama itu pada tahap ini guru harus bisa memancing peserta didik tentang suatu pokok bahasan atau konsep, misalnya dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang bersifat clickbait di kehidupan sehari-hari. Tahap kedua, yaitu tahap ini Bapak Ibu meminta peserta didik untuk mencari solusi atau menyelidiki konsep yang telah dipaparkan di tahap pertama. Kegiatan tersebut bisa diisi dengan membaca buku, mencari referensi dari berbagai sumber, atau mengorganisasikan ilmu-ilmu yang relevan. Yang tahap ketiga ini tahap berisi kegiatan lanjutan dari hasil penyelidikan dan eksplorasi di tahap kedua. Pada tahap ini peserta didik diminta untuk memberikan pemaparan tentang konsep yang dirumuskan berdasarkan pengetahuan yang telah diperolehnya. Yang tahap keempat, untuk mengoptimalkan ketiga tahap sebelumnya, Bapak atau Ibu bisa mengkondisikan suatu suasana belajar di kelas menjadi lebih hangat, santun, dan penuh wibawa. Di situ itulah langkah-langkah dari teori belajar konstruktivisme. Ada 4 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan tahap keempat. Oke, kita akan masuk ke bagian dari keunggulan teori belajar konstruktivisme. Adapun keunggulan teori belajar konstruktivisme ini dibandingkan teori belajar lainnya adalah sebagai berikut. Pertama, menuntut keaktifan peserta didik untuk menemukan pengetahuan berdasarkan kematangan kognitifnya. Yang kedua, teori belajar ini fokus pada kesuksesan peserta didik terhadap sesuatu yang telah ditugaskan. Yang ketiga, peserta didik dituntut untuk berpikir secara sistematis sehingga bisa membangun pengetahuan secara komprehensif. Oke, itu untuk keunggulannya. Yang terakhir, ada contoh dari teori belajar konstruktivisme yang bisa kita lihat juga di slide berikut. Ini merupakan contoh teori belajar konstruktivisme pada pelajaran matematika, di mana Pak Andre merupakan seorang guru matematika saat ini. Matematika Pak Andre di kelas 7 memasuki materi nilai rata-rata. Beliau membuat suatu instruksi agar para peserta didik bisa